Iya, kita bahas tentang sel volta atau sel galvani. Pada sel volta kemarin, energi kimianya dari reaksi akan berubah secara spontan menjadi energi listrik. Gimana prinsip kerjanya? Adanya aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi. Di sini berlaku reaksi redoks. Reaksi redoks itu reduksi dan oksidasi. Prinsip kerjanya ada transfer elektron. Elektron itu yang mana? Yang di sebelah kanan atas, baik muatannya positif maupun negatif. Dari reaksi oksidasi di anoda terjadi oksidasi. Elektroda kan ada dua kemarin. Elektroda itu katoda dan anoda. Anodanya mengalami oksidasi, sementara reduksinya mengalami oksidasi terjadi di anoda dan katoda mengalami reduksi. Ini dari anoda ke reaksi oksidasi di katoda melalui rangkaian luarnya nanti kawat konduktor yang menghubungkan antara katoda dan anoda. Kenapa? Karena kita bicara masalah elektrokimia. Nah, pada sel volta ini ada jembatan garam, rangkaian dalamnya yang akan nanti terjadi. Tahu garam kan? NaCl. NaCl itu ada kation sama anion. Makanya ketika kita masukkan ke dalam lidah nanti terasa dia seperti aliran listrik. Adanya ion, setengahnya nanti kation dan setengahnya kation dan anion ya, dari setengah sel anoda ke setengah sel katoda. Sehingga nanti terbentuk rangkaian listrik yang tertutup. Nah, sel volta itu terdiri dari elektroda Zn. Zn itu golongan B yang elektronnya 2+ dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4 dan elektroda Cu yang dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Cu itu cuprum, muatannya bisa +2 dan +1. Golongan B juga. Kedua larutan ini antara Cu dan Zn dihubungkan dengan jembatan garam. Ingat garamnya. NaCl. NaCl itu ikatan ion, KCl ikatan ion, KNO3 juga ikatan ion, NaNO3 juga ikatan ion, garamnya 4. Biasa yang dipakai. Elektrodanya nanti mengalir dari Zn ke Cu. Rangkaiannya gini nanti ya. Yang ini Bu tunjuk nih. Buat satu kotak, anggap aja ini misalnya gelas 1, gelas 2. Gelas 1 isinya ZnSO4, gelas 2 isinya CuSO4. Nah, yang ada garis 2 ini namanya jembatan garam. Jembatan garam nanti dialirkan. Itu isinya yang 4 tadi nih ya. Nah, terus yang ini dari anoda ke katoda dihubungkan rangkaian luar. Yang ini rangkaian dalam tadi. Rangkaian luarnya tertutup melalui kawat penghubungnya. Taruh lampu di sini bisa menyala nanti. Anodanya nanti negatif, sementara katodanya bermuatan positif. Anodanya tadi Zn, katodanya adalah Cu. Nah, reaksi yang terbentuk di anoda itu kemarin Ibu sampaikan, di anoda terjadi yang namanya reaksi oksidasi, kenaikan elektron. Nih, Zn-nya ini mula-mula 0, tidak ada muatan ya. Kita tidak ada muatan berarti muatannya 0. Berubah menjadi Zn, muatannya elektronnya berubah menjadi 2. Berarti 0 jadi 2, naik. Mengalami oksidasi, kenaikan elektron. Kenaikan elektron berarti terjadi di anoda. Anoda mengalami yang namanya oksidasi. Misalnya nilai E0 selnya positif 0,76. Katoda mengalami reduksi, penurunan bilangan oksidasi yang awalnya +2 menjadi 0. SL-nya misalnya 0,34. Ini dijumlah ya. Terjadi reaksi redoks. Kapan terjadi reaksi redoks? Ada reduksi dan oksidasi. Ini kiri kanan matematikanya, masih ingat ya? Bisa dicoret, habis 2 elektronnya. Jadi Zn turun, Cu2+ turun, panah, Zn2+ tambah Cu. Terjadi reaksi redoks. Ini naik, yang ini turun. Ini jadi 1,1 volt. Ns ini notasi sel. Notasi sel itu terjadi dalam sel volta. Notasi sel itu isinya adalah anoda, garis 1 ion. Ion itu berarti
senyawa atau unsur memiliki muatan. Muatan itu yang posisinya sebelah kanan atas. Ini garis 2 jembatan garam. Ini ada I lagi ion. Garis 1 ini katoda. Siapa tadi anodanya? Zn. Garis 1. Zn kan ionnya mana? Ini Zn2+, masukkan. Terus ini ion siapa? Ion si katoda. Siapa yang mengalami katoda tadi? Cu. Berarti ini ionnya, ini unsurnya. Oke? Mudah-mudahan paham ya. Nah, ini contohnya Ibu buat. Ini potensial elektroda. Ini ada Ag, ini ada Cu. Ini sama-sama golongan B. Ag itu golongan muatannya 1B. 1. Misalnya diketahui 0,80, 0,34. Yang nilainya nanti besar, E0 selnya, berarti dia terjadi katoda. Katoda mengalami oksidasi, penurunan bilangan elektron. Cu yang nilainya kecil nanti terjadi di anoda, oksidasi. Berarti tuliskan reaksi. Jadi siapa yang nilainya kecil, yang nilainya besar nanti mengalami katoda, yang nilai kecil mengalami anoda. Tuliskan notasi selnya. Berarti di sini tadi kan punya anoda. Di sini punya yang namanya katoda. Ini kan senyawanya siapa? Cu. Cu ionnya siapa? Cu2+. Terus di sini kan punya katoda. Katoda ionnya siapa? Ag+. Unsurnya siapa? Ag. Terus jumlah nilai SL-nya. Nilai SL itu rumusnya SL si katoda dikurang SL daripada anoda. Berarti 0,84 dikurang 0,34. Sama dengan positif 0,46. Lihat, kalau nanti hasil SL-nya positif, berarti reaksinya berlangsung secara spontan. Ketika negatif, berlangsung secara tidak spontan. Ya, mudah-mudahan paham. Kemarin sudah kita belajar membedakan yang namanya sel volta, mana elektrolisis. Terus Ibu kasih sekilas tentang sel volta. Nah, terus kita belajar nanti lagi Ibu tambah lagi videonya tentang deret volta. Oke, Nak. Hari Senin dibawa ya buku kelas 12-nya. Salam sehat dan tetap belajar untuk persiapan di bulan 12. Terima kasih.